Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kondisi kabar kalian saat ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Kondisi boleh menjadi semakin gak baik akhir-akhir ini, tapi percayalah saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyandarkan kehidupan kita sama Tuhan, Tuhan sendiri akan menjaga kehidupan kita. Tuhan yang akan memproteksi kehidupan kita. Tuhan yang akan terus berjalan bersama dengan kita. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa. 1000 boleh rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tapi itu gak akan pernah terjadi sama kita ya. Karena ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Lewati badai, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita akan pujian ini ya Allah. Katakan tiada pernah, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Setiap waktu Engkau gak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Meski langit tampak suram, awan gelap boleh menghadang kehidupan kami, tapi kami boleh terus berharap di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus yang memberikan kemenangan kepada setiap kami, yang memberikan pengharapan kepada setiap kami. Diriku Tuhan, katakan walau 1000 rebah. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih sungguh sebulan katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, kondisi boleh menjadi semakin gak baik Tuhan,
Tuhan. Engkau yang akan menemani setiap kami melewati setiap musim-musim kehidupan kami. Engkau gak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Karena Engkau begitu menyayangi setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami kalau kami mungkin gak taat, kami jauh daripada Engkau. Biar kami boleh diingatkan kembali bahwa kami harus terus melekat sama Tuhan. Kami boleh terus melekat sama Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan, untuk melewati setiap musim-musim kehidupan di depan kami nanti Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah Kau ragukan Tuhan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih sempurna dikatakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Engkau nyata, Engkau sungguh nyata Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa betapa kami gak bisa berjalan kalau gak ada Tuhan yang menuntun kami. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Biar Engkau boleh terus menuntun kehidupan kami hari demi hari Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk mendengarkan diam untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, Kau berikan hikmat kepada hamba-Mu ini Bapak. Kau nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Bila setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, kami boleh tahu Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Berikan kami Tuhan tanah hati kami yang subur, untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Benih itu boleh jatuh ke tanah hati kami yang paling subur Tuhan. Boleh bertumbuh, boleh berbuah ya Abah. Bahkan buah itu boleh manis kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang kendali segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami katakan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya, warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku.
Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba, dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan.
bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus, dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat,
diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi, pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk. Dan dengan gemetar, Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan.
kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan. Kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen
adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang memberikan kekuatan penghiburan kepada kita semua, dan berbahagialah bagi kita semua yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat pada saat ini. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan kasih, Engkau yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang Kau berikan kepada setiap daripada kami yang mendengarkan rekaman video khotbah ini. Kami mengucap syukur Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang Kau kasihi untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan penghiburan. Kami mengucap syukur Bapa, dan ke depan kami tahu bahwa kami mempunyai pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat kami yang mendengarkan rekaman video khotbah pada hari ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya Engkau selalu melindungi mereka, menyertai mereka. Dan kami sangat amat percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang berharap hanya kepada Tuhan. Di saat kesulitan seperti ini Tuhan, hanya kepadamu lah saja kami berdoa, hanya kepadamu lah saja kami menaruhkan harapan kami. Dan kami percaya bahwa anak-anak Tuhan akan dipelihara luar biasa. Tuhan, kami berdoa tidak ada satupun jemaat kami, pengerja kami yang terpapar virus COVID-19 ini. Kami percaya pagar perlindungan Tuhan sempurna. Mazmur 91 Tuhan genapi dalam kehidupan setiap daripada kami. Bapak, Engkau berkati juga Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Nyoto Raharjo. Kami percaya penyertaan Tuhan terus sempurna atas hamba-Mu. Engkau sampaikan isi hati Tuhan, kepekaan dan dengar-dengaran akan suara Tuhan senantiasa ada padanya. Berkati keempat wakilnya, berkati seluruh gembala cabang ranting. Kami percaya Tuhan tetap menyatukan kami dalam tali kasih Kristus, sehingga kami boleh terus bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, para jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tim penanggulangan COVID-19 yang bekerja luar biasa Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan. Kami minta hikmat yang dari Tuhan turun atas mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan, setiap ketetapan-ketetapan Tuhan yang mereka hasilkan semua adalah karena karya Yesus, karena karya Tuhan yang luar biasa memberikan hikmat kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia akan dilalui, Indonesia akan dikuatkan, Indonesia akan menjadi sehat, Indonesia akan dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan.
nama di atas segala nama. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat para dokter, para perawat, para medis yang bertugas, petugas laboratorium, petugas kebersihan, dan siapapun mereka yang terlibat secara langsung dengan pasien-pasien COVID-19. Bapa, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Berikan mereka kekuatan. Jangan biarkan mereka menjadi putus asa dan lelah, tapi berikan mereka terus semangat Bapa, supaya mereka terus menjalankan pengobatan yang diperlukan sampai seluruh pasien yang ada dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Juga kami berdoa buat setiap pasien-pasien yang ada di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia ini, juga yang ada di Wisma Atlet. Bapak, kami minta penyertaan Tuhan atas mereka. Jangan biarkan mereka putus asa, jangan biarkan mereka menyerah, tapi berikan mereka kekuatan kembali Tuhan. Berikan mereka pengharapan, karena kami tahu Tuhan, mereka pasti akan dipulihkan. Luputkanlah mereka dari maut. Jangan biarkan mereka mati sia-sia Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk mereka semua. Berkati, berikan kesembuhan, pemulihan buat mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, kalau kami bawa di doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami percaya Engkau mendengar doa setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala doa puji syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup kekal sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pegang janji Tuhan. Diberkatilah kau saat keluar dan masuk pintu rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segenap usaha, pekerjaan dan juga pelayananmu, dan kiranya senantiasa diperbuatnya berhasil untuk apapun yang kau kerjakan hari-hari ini dengan takut akan Tuhan. Saat ini pulanglah dan terimalah kasih karunia, damai, sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, yang telah dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus